Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Muhammad Akil Firmansyah, perwakilan dari kelompok 1, akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Adapun beberapa soal yang diberikan yaitu pertama, jelaskan bagaimana faktor lingkungan dan genetik berinteraksi dalam menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan memberikan contoh kasus yang nyata dari observasi atau pengalaman Anda. Baik, jawabannya yaitu faktor lingkungan dan genetik berinteraksi secara kompleks dalam menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan manusia. Genetik menentukan potensi dasar seseorang seperti tinggi badan, warna kulit, atau kecenderungan terhadap beberapa penyakit. Interaksi genetik dan lingkungan. Pertama, pertumbuhan fisik. Genetik memberikan informasi tentang tinggi badan seseorang, tetapi faktor lingkungan seperti gizi, olahraga, dan kondisi kesehatan dapat mempengaruhi apakah potensi tinggi tersebut tercapai. Kedua, kesehatan. Genetik dapat menentukan kerentanannya terhadap penyakit tertentu, seperti diabetes tipe 1 yang lebih sering ditemukan pada individu dengan riwayat keluarga. Kemudian ketiga, kecerdasan dan kepribadian. Genetik juga memiliki peran dalam kecerdasan, namun lingkungan yang mendukung, seperti pendidikan yang baik, pola asuh yang positif dapat meningkatkan atau mengoptimalkan potensi kecerdasan dan perkembangan pribadi seseorang. Contohnya yaitu seperti seseorang yang memiliki genetik tinggi badan yang baik, tetapi jika mereka tumbuh di lingkungan yang kekurangan gizi, mereka mungkin tidak akan mencapai potensi tinggi badan yang seharusnya. Begitupun sebaliknya. Oke, itulah jawaban dari soal nomor 1. Kemudian kita lanjut pada soal kedua. Yaitu soalnya, berdasarkan pengalaman Anda dalam mengajar atau mengamati siswa, identifikasikan gejala psikologis yang muncul pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bagaimana langkah yang Anda ambil untuk mengatasi gejala tersebut? Jawabannya yaitu, berdasarkan pengalaman mengajar dan menganalisis siswa, ada beberapa gejala psikologis yang sering muncul pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pertama yaitu rasa cemas dan takut gagal. Kemudian kedua, kurangnya percaya diri. Ketiga, menarik diri dari kegiatan belajar. Kemudian keempat, frustasi dan kemarahan. Kelima, perilaku menghindar. Dan terakhir yaitu keenam, konsentrasi menurun. Langkah-langkah untuk mengatasi gejala tersebut antara lain yaitu membangun hubungan yang positif dan mendukung sebagai guru. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di kelas, memberikan dorongan yang positif dan penguatan ketika siswa berhasil meskipun sedikit dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian kedua, pendekatan pembelajaran yang berbeda, mengidentifikasi gaya belajar siswa dan menyesuaikan metode pelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ketiga, memberikan pekerjaan yang berstruktur dan bertahap, membagi tugas atau pelajaran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dicerna. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Yaitu menyampaikan umpan balik secara positif dan mengarah pada perbaikan. Baiklah, itulah jawaban dari soal kedua. Kemudian kita lanjut pada soal ketiga, di mana soalnya yaitu diskusikan sebuah kasus yang Anda amati di lingkungan sekitar tentang bagaimana perbedaan fisik dan psikis individu mempengaruhi interaksi sosial mereka. Jawabannya yaitu perbedaan fisik dan psikis dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Pertama, perbedaan fisik atau tinggi badan dan penampilan. Di sekolah terdapat dua siswa, sebut saja Andi dan Budi. Andi memiliki tubuh yang tinggi dan proporsional, sementara Budi lebih pendek dan memiliki penampilan yang kurang menarik. Menurut standar kecantikan umum, perbedaan fisik ini mempengaruhi cara keduanya berinteraksi dengan teman-teman mereka. Kedua, perbedaan psikis atau kepribadian dan kecemasan sosial. Capek cok, sabari. Kedua yaitu perbedaan psikis atau kepribadian dan kecemasan sosial. Selain perbedaan fisik, faktor psikis seperti kepribadian dan tingkat kecemasan sosial
juga mempengaruhi interaksi sosial. Misalnya, Andi adalah individu yang ekstrovert dan percaya diri, sementara Budi memiliki kecenderungan introvert dan sering merasa cemas dalam situasi sosial. Itulah jawaban dari soal nomor 3. Kemudian kita lanjut pada soal keempat, yaitu soalnya dengan merujuk pada siswa atau individu tertentu, analisis bagaimana teori kecerdasan majemuk Howard Gardner dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi seseorang. Berikan contoh konkret penerapannya. Baik, jawabannya yaitu teori kecerdasan majemuk yang ditemukan oleh Howard Gardner mengemukakan bahwa setiap individu memiliki berbagai kecerdasan yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan dunia. Dalam konteks pendidikan, teori ini mengajukan bahwa untuk mengoptimalkan potensi siswa, pengajaran harus disesuaikan dengan berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki siswa, bukan hanya mengandalkan kecerdasan logis sampai matematis atau verbal linguistik. Untuk menganalisis pencapaian ini, Untuk menganalisis penerapan teori ini, kita ambil contoh seorang siswa, sebut saja Sarah, yang memiliki kekuatan dominan dalam kecerdasan musikal dan kinestetik. Berdasarkan teori Gardner, Sarah mungkin tidak terlalu unggul dalam kecerdasan verbal atau logis, namun dia memiliki potensi besar dalam bidang musik dan gerakan tubuh. Contoh konkret penerapan, misalkan Sarah sedang mempelajari geometri dalam matematika. Daripada hanya belajar dengan membaca buku atau mendengarkan penjelasan verbal, pendekatan berbasis kecerdasan majemuk dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama yaitu menggunakan musik. Guru dapat mengajarkan rumus geometri dengan membuat lagu yang berisi rumus-rumus dasar. Melodi dan ritme akan mempermudah Sarah mengingat rumus tersebut. Kedua, menggunakan aktivitas kinestetik. Guru bisa meminta Sarah untuk membuat model bentuk geometri menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kertas, karton, atau balok mainan. Sarah bisa langsung merasakan bagaimana bentuk-bentuk itu terbentuk dan bagaimana rumus-rumus geometri diaplikasikan dalam dunia nyata. Baiklah, itu jawaban dari soal nomor 4. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 5. Sorry, agak loyo capek. Dalam konteks pendidikan, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi tahap perkembangan moral seorang siswa sesuai dengan teori Lauren Kohlberg? Jawabannya yaitu, cara mengidentifikasi tahap perkembangan moral seorang siswa berdasarkan Lauren Kohlberg ada beberapa tahap. Tahap 1 yaitu kepatuhan pada hukuman dan penghindaran. Identifikasi dalam konteks pendidikan, jika seorang siswa yang bertindak dengan tujuan untuk menghindari hukuman, seperti tidak dapat menyontek karena takut hukuman, atau tidak melakukan pekerjaan rumah karena takut dimarahi guru, ini menunjukkan bahwa mereka berada pada tahap 1. Kemudian tahap kedua, kepentingan pribadi dan pertukaran. Identifikasi dalam konteks pendidikan, siswa yang berada pada tahap ini mungkin lebih cenderung berperilaku baik jika mereka merasa ada imbalan atau manfaat, seperti memperoleh nilai tinggi atau rendah. Mereka mungkin mengatakan saya akan membantu teman saya, tetapi hanya jika saya mendapatkan sesuatu kembali. Kemudian tahap 6, prinsip etika universal. Identifikasi dalam konteks pendidikan. Siswa di tahap ini mampu mempertimbangkan masalah moral dan perspektif global dan membuat keputusan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip etika yang lebih besar. Baik, itulah jawaban yang telah saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.